Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, sebesar apapun perbedaannya, kita tetap harus saling mendoakan antar sesama dengan doa yang baik. Sesama orang Islam, sesama orang Indonesia, sesama satu bangsa, satu tanah air. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina yang sedang memperjuangkan haknya, sedang melawan orang-orang yang merampas haknya. Semoga mereka Allah berikan kemenangan, dan yang gugur Allah catat sebagai orang-orang yang gugur di medan peperangan, yaitu mati syahid. Amin Allahumma amin. Kalau saya memperhatikan Gus Rumail Abbas ini, kenapa nggak cepat-cepat merilis temuannya? Alih-alih menyampaikan temuan terbarunya, malah membuat tulisan yang isinya nyenggol-nyenggol Kiai Haji Imaduddin di bagian masalah audiensnya. Jadi Kiai Haji Imaduddin itu adalah pendakwah yang kalau ceramah itu monolog, di mana yang menghadiri ceramahnya itu orang-orang yang sudah masuk usia dewasa mendekati matang, 35 ke atas. Ya kalau dilihat iya sih, sering ceramahnya kan di kampung ya. Jadi yang mendengarkan itu orang tua-tua. Sehingga tidak ada dialog, tidak ada nalar kritis, tidak ada penyangkalan-penyangkalan dari audiensnya. Ini tulisan Gus Rumail ya. Sementara kalau Gus Rumail itu tidak biasa monolog, tetapi biasa berdialog dengan orang-orang yang relatif usianya dari 25 sampai 35. Orang-orang yang memang sedang eksis mencari atau meneliti. Sehingga sebetulnya Gus Rumail ini ketika mendapatkan kritik dari audiensnya itu jelas lebih tajam. Kalau mau saya tambahi, kalau Gus Rumail ini kan dikenal sebagai pembicara. Pembicara itu sudah biasa dikritik oleh audiens. Kalau Kiai Imaduddin itu dikenal sebagai ulama, penceramah. Nggak pernah ada cerita orang ceramah dikritik, apalagi langsung ya. Jadi nggak pernah ada kiai ceramah langsung umatnya itu protes, enggak ya. Karena namanya kiai, umatnya itu sudah sami'na wa ata'na, dengerin dan sepakat ya. Jadi ada benarnya juga. Cuma kalau begini terus, ini tidak selesai-selesai. Saya mencoba menebak apa sih rahasianya, kenapa ini ditahan-tahan oleh Gus Rumail. Setelah saya baca-baca, mungkin Gus Rumail itu memang mau buat buku. Yang namanya mau buat buku, berarti ini bukunya mungkin akan dicetak. Namanya buku akan dicetak, mungkin juga akan dijual. Sehingga ini menjadi sesuatu yang memang tidak boleh dibuka dulu. Nanti akan dibuka kalau bukunya sudah rilis. Mungkin begitu ya, mungkin ya. Artinya penelitian ini tidak akan dicicil, tidak akan dibuka sedikit-sedikit, karena Gus Rumail itu meneliti bukan untuk buat konten YouTube, bukan juga untuk mengisi kontennya, tetapi justru untuk menulis buku. Ya kita tidak perlu berbicara bukunya ini komersial atau tidak. Namanya isi buku itu sebelum bukunya dipublish tentu isinya tidak akan dibocorkan. Jadi kita tunggu saja ya, kita tunggu. Tetapi di tulisan ini ada yang gugatan Gus Rumail yang bagus itu. Kenapa orang-orang selalu nantang beliau untuk menunjukkan data kitab sezamannya? Kenapa tidak pernah sedikit saja bertanya kepada KRT Fakih, kira-kira Nakobah internasional mana yang membatalkan nasabah alawi? Terus apa buktinya? Toh memang sampai sekarang cuma narasi aja, ditolak oleh Nakobah internasional, tidak pernah menunjukkan Nakobah internasional yang mana. Sementara kata klaim Gus Rumail ini, beliau sudah ketemu dengan setidaknya 6 nekob, ya, 6 nekobah internasional, dan satu pun tidak ada yang meragukan apalagi membatalkan keabsahan nasabnya Sadah Ba'alawi. Maka pertanyaannya, siapa yang berdusta? 6 nekobah ini atau KRT Fakih? Ya memang masuk akal juga ya. Kenapa kalau dari klan Kiai Haji Imaduddin, KRT Fakih atau siapa itu menyampaikan narasi itu semuanya langsung percaya? Misalnya, oh itu ditolak oleh leluhurnya, oleh Nakobah internasional ditolak. Nakobah internasional yang mana yang nolak? Kan mereka juga tidak pernah menunjukkan, tidak pernah mempublish mana buktinya, mana suratnya. Sementara kalau kita bilang nasab Ba'alawi disahkan oleh ulama, nasab yang masih hidup ada suratnya beredar di mana-mana. Takrirnya Said Mahdi Rojai.
Takrir yang seperti itu yang berupa membatalkan nasab, ini namanya berpikir logika ya. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada takrir dari ulama nasab manapun yang membatalkan nasab Ba'alawi ya. Kecuali yang di blogspot itu. Ya. Di mana yang di blogspot itu kalian juga tidak kenal siapa yang menulis. Beda dengan Sayyid Mahdi Rojai, orangnya masih ada gitu loh. Takrirnya masih ada, posisinya jelas sebagai muhakkik kitab-kitab nasab. Sebetulnya kalau kita nggak usah terlalu jauh masalah kitab sezaman dulu, kalau tertib berpikirnya, ya, ini kan ada klaim dibatalkan oleh Narkoba Internasional. Narkoba Internasional yang mana? Siapa nakibnya? Mestinya kan begitu kalau kita bicara jujur ya. Jangan omong kosong, nggak ada data. Orang dituntut ada data, kalian datanya tidak pernah muncul. Ya. Lalu menggiring kepada tidak ada kitab selama 550 tahun. Padahal tidak membaca semua kitab. Nah itu kan akan terjawab nanti kalau sudah dipublish bukunya Gus Rumel itu. Ya kalau sekarang belum dipublish jangan dihukumi dulu. Sekarang kita bergeser kepada tentang Narkoba Internasional. Mana yang membatalkan? Ada nggak selebaran yang resmi dari Narkoba Internasional yang mengatakan nasab Ba'alawi batal? Kalau yang mengatakan nasab Ba'alawi itu sahih, Narkoba Internasional, tidak perlu sebetulnya ada surat-suratan ya. Sayyid Mahdi Rojai itu tidak perlu begitu sebetulnya. Kamu lihat saja Narkoba di Hijaz, itu ada salah satunya yang dari Ba'alawi. Itu sudah dikupas di channelnya Najwa TV, Nabawi TV. Bagaimana tanggapan Nakib Internasional datang berkunjung ke situ dan mengomentari bagaimana pencatatan Rabithah Alawiyah. Ada orang-orang keturunan Ba'alawi yang menjadi nakib di berbagai negara itu ada. Sekarang pikir bagaimana mungkin nasabnya ditolak, mereka kok jadi nakib di Hijaz bahkan ya. Jadi di Narkoba Sada Ashraf Internasional itu ada daftar-daftar orang-orang yang menjadi nakib. Itu ada puluhan dari Ba'alawi menjadi nakib. Bukan di Jakarta, bukan. Bukan Narkoba, bukan Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah bukan Narkoba ya. Bukan pencatatan nasab Rabithah itu. Tetapi yang pencatatan nasabnya mungkin di Maktab Daiminya ya. Itu kan kenyataan Pak ya. Kenyataan ya. Jadi kalau kamu mau berpikirnya normal sebetulnya, tidak keburu terbawa narasi-narasi yang sudah tidak netral, narasi-narasi yang pemalsuan lah, mau menjajah lah, mau merebut lah atau apalah. Bisa kita berpikirnya normal dulu, turunkan dulu berpikirnya. Kita lihat ada sering kunjungan dari Narkoba Internasional itu ada orangnya, ada ke Rabithah Alawiyah, ada pujian mereka kepada Rabithah Alawiyah, ada daftar-daftar Narkoba Internasional yang nama-namanya itu dari Ba'alawi banyak. Masa iya nasabnya batal kok bisa jadi ketua Narkoba di berbagai negara? Itu gitu. Terus Narkoba Internasional mana yang membatalkan? Ada muncul Ibnul Jamil. Ya, Ibnul Jamil itu siapa? Itu pertanyaan Gus Rumel ya. Allahumma dina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.